Cara menentukan buy dan sell dengan menggunakan moving average dan juga ADX. Sebelum kita melakukan trading, tentunya kita harus memperhatikan tips-tips bagaimana untuk menganalisa arah pergerakan harga sehingga kita dapat menentukan posisi masuk pasar, apakah akan melakukan posisi buy atau sell. Untuk itu, kita perlu menganalisa arah pergerakan harganya, apakah tren naik atau tren turun, kemudian juga koreksinya serta target-targetnya, apakah target naik atau target turunnya juga. Untuk itu diperlukan bantuan dari indikator yang sederhana, yaitu moving average dan ADX. Karena dengan moving average dan ADX ini dapat menggambarkan arah pergerakan tren yang lebih jelas, terutama bila dikombinasikan keduanya. Yaitu ketika kita menggunakan ADX itu ketika terlihat bergerak naik, dia akan menguatkan tren naik atau tren turunnya. Tergantung kita lihat dari plus DI atau min DI-nya. Banyak sekali juga video-video yang sudah saya buat mengenai moving average dan ADX ini dan juga kaitannya dengan yang lain. Untuk berikutnya, mari kita akan lihat penerapannya di dalam MetaTrader yang akan kita bahas saat ini. Kita akan lihat pergerakannya dalam Euro USD. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita mau memasukkan ADX ini ya, kita bisa masuk ke Inserts, kemudian indikator, lalu kita pilih trend ya. Ini pada laptop ya. Lalu kita masukkan ini Average Directional Movement Index. Nah, kemudian ada periodnya, kita masukkan period 5. Style ini maksudnya adalah ADX ini yang akan menguatkan tren ya. Sementara plus DI ini adalah tren naik. Bisa kita kasih warnanya hijau aja untuk lebih memperjelas. Dan juga min DI ya, menunjukkan tren turun, kita kasih aja warna merah ya. Kalau stylenya bisa bebas. Lalu kita okekan ya, akan muncul seperti ini ya. Sekalian juga mungkin kita masukkan dulu moving average, masuk juga inserts, indikator, kemudian ke trend, lalu kita pilih moving average di sini ya. Nah, kita bisa pasang period 20, warnanya terserah, dalam hal ini saya warna ungu ya. Kemudian warna yang keduanya ya, jadi setelah kita okekan gitu ya, setelah kita okekan, kemudian yang kedua kita masuk lagi inserts, indikator, trend ya, moving average. Nah, kita masukkan yang period 5, warnanya bisa lain ya, saya kasih warna hitam kayak begitu, terserah Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian kita okekan. Nah, kita lihat di sini ada moving average dan ADX. Kita lihat moving average ya. Ketika terjadi pergerakan grafik ini, dia turun, mulai tembus kan ya, tembus dari moving average 20 terus ke bawah. Nah, moving average 5 ini akhirnya mengikuti kan ya, mengikuti ke bawah. Nah, kemudian ketika muncul grafik baru di time frame ini M30 ya, bisa pakai M30 atau time frame H1. Kemudian MA5-nya memotong MA20. MA5 kan periodnya lebih kecil ya. Sehingga apa? Kalau period yang lebih kecil ada di bawah, ya berarti dia menunjukkan apa? Arah turun. Nah, kuatkah arah turunnya? Kita lihat di sini bahwa ADX masih menguatkan tren turun ya. Jadi yang merah ini min DI-nya,
ya, terus juga naik bersama ADX, berarti semakin kuat pergerakannya. Nah, jika dia terjadi turun terus di sini ya, kita akan tahu apakah trennya semakin kuat dan terus kita pertahankan posisi sell kita apabila terlihat bahwa jaraknya ini antara moving average 5 dan moving average 20 ini semakin lebar. Ya, tren mulai melemah ketika moving average yang kecil ini mulai kembali mendekati yang besar ini. Ya, itu tanda kita bisa keluar dari pasar. Dilihat juga dari ADX-nya ini kan ADX masih terus naik, kemudian mulai bengkok nih di sini. Ya, ketika ADX bengkok, maka dia menunjukkan bahwa tren turunnya mulai melemah. Memang kita bisa melihat di sini bahwa MINDI sempat turun, naik gitu ya. Tetapi selama ADX ini masih terus menguatkan yang posisi yang di atas ini, MINDI, berarti tren turunnya masih kuat ya, masih terjadi gitu ya. Nah, didukung dengan moving average yang semakin lebar ini juga ya. Berarti tren turunnya semakin kuat dan mulai melemah di sini. Nah, ketika kita juga lihat di sini posisinya ya, ketika ini berpotongan di sini, moving average kecil ada di atas dari moving average yang besar, ya, grafiknya sudah di atas moving average. Kemudian kita lihat di sini, oh ternyata plus DI yang hijau, ya, dia ada di atas min DI dan ADX-nya naik. ADX naik berarti menguatkan apa? Menguatkan yang hijau ini. Ya, menguatkan tren naik. Sehingga di sini kita bisa ambil posisi buy ya. Ya, sudah kita dapat ini berapa pips gitu ya. Nah, kalau ADX ini melemah, bengkok ke bawah, ya udah berarti kita keluar dari pasar. Ini ya kita lihat ya, datar. Ya, kita ambil lagi posisi buy di sini ya. Ketika moving average ini kembali naik ya, dan didukung oleh ADX yang menentukan arah tren juga ya, plus DI di atas ini, kemudian ADX-nya semakin naik ya, baru mulai melemah di sini ya. Apabila ada usulan-usulan untuk video-video lainnya, silakan tulis di kolom komen ya. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Nah, demikian mengenai cara menentukan buy dan sell dengan menggunakan indikator moving average dan juga ADX. Memang cara ini yang biasa saya gunakan untuk menganalisa arah pergerakan harga dan untuk masuk pasar. Nah, kalau di antara sobat trader sekalian ada yang punya cara-cara yang lain, bisa tulis di kolom komen. Bagi sobat trader yang ingin buka akun, bisa buka akun di Java Global Future.